Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Album yang akan saya review kali ini bisa jadi album idola anak muda masa kini ya, yang banyak penggemarnya dan kadang-kadang bikin heboh di media sosial. Albumnya kali ini adalah album dari Hindia, Menari dengan Bayangan. Buat yang belum tahu Hindia, siapa Hindia ini? Kayaknya sih proyek solonya ya, proyek solonya si Baskara Putra. Baskara Putra ini vokalisnya Fist, band rock yang kemarin sempat rame di internet gara-gara wawancara mereka berapa tahun lalu, 2 tahun lalu atau apa gitu, bikin rame. Jadi si Baskaranya ngomong soal lagu Peradaban itu salah satu lagu Fist, lagu yang lebih keras dari musik metal manapun yang pernah kami dengar. Kurang lebih kayak gitu kutipannya. Ini wawancara lama tapi baru rame kemarin-kemarin. Ramenya karena sebagian anak metal marah. Khususnya anak-anak mesin tempur. Si Eben marah banget. Ya. Seru lah. Ya, saya bisa mengerti kenapa anak-anak metal itu marah, tapi juga saya bisa mungkin bisa memaklumi kenapa si Baskara ngomong gitu. Dia bilang kan lagu Peradaban itu lebih keras dari musik metal manapun yang pernah kami dengar. Ya bisa jadi memang si Baskara tidak mendengarkan banyak musik metal, sehingga musik metal yang paling keras yang dia dengar yaitu tidak sekeras Fist. Atau mungkin ya si Baskara salah mendengarkan musik metal, yang dia pikir metal padahal bukan. Ya itu hanya dia yang tahu. Tapi ya saya sih udahlah, terserah lah. Yang marah silakan marah, ya wajar karena dia bawa-bawa musik yang mungkin di luar jalur dia. Jadi dia mungkin, ngapain lu ngebahas-bahas musik kita, apa ngebanding-bandingin apa musik metal. Ya mungkin karena merasa dibanding-bandingkan, apalagi dianggap lebih keras dari musik metal. Ya memang banyak yang lebih keras dari lagu Peradaban. Ya tapi mungkin memang wawasannya si Baskara di musik metal ya memang segitu-segitunya, nggak terlalu keras. Harusnya sih ya kalau kata saya mungkin musik metal, apa anak-anak metal ya udahlah, emang anak itu nggak mendengarkan banyak musik metal. Tapi ya bisa dimengerti kalau anak-anak metal itu marah karena ngapain lu musik kita, maksudnya ngebanding-bandingin sama musik kita gitu. Ya bisa jadi juga karena memang si Baskara nggak gaul di anak-anak metal jadi marah. Kalau dulu kan serius bikin lagu, daripada musik metal lebih baik musik jazz. Nggak ada yang marah. Karena lagunya lucu dan ya karena serius temenannya anak-anak metal, yang nggak tahu lah. Ya intinya seru aja sih. Berantem. Ya rame lah, lumayan lah mengalihkan perhatian kita dari perdebatan corona. Tapi ya mungkin juga si Fist atau Baskara itu jadi bulan-bulanan karena eh, saya nggak tahu ya, mungkin ulah sebagian penggemarnya yang kadang merasa lebih keren mendengarkan merasa lebih keren dibandingkan orang lain karena mendengarkan atau suka dan tahu musik Fist. Ya, mungkin itu kata orang-orang yang saya tangkep ya di media massa. Kayaknya kan suka banyak tuh yang ngenyek-ngenyekin anak-anak penggemar Fist, tapi itu biasanya fase wajar sih ya dalam diri seorang anak muda yang baru kenal musik. Rata-rata ya kayaknya sebagian besar mengalami fase itu, merasa lebih keren dibandingkan orang lain karena merasa musik yang gue dengerin
orang lain nggak tahu nih ini musik keren, lu orang lain dengerin musik yang nggak keren. Ya biar nanti juga kalau udah gede mereka sadar kali itu nggak ada gunanya juga, ngapain merasa diri lebih keren daripada orang lain karena mendengarkan musik yang tidak didengarkan orang lain. Atau mungkin juga karena si Baskaranya kayak belagu. Memang anaknya saya tuh baru tahu Baskara berapa bulan lalu. Saya dengerin musik Fish dari 2 tahunan lah. Saya agak telat sih dengerin Fish itu. Saya dengerin, terus menurut saya bagus musiknya, suka, tapi saya nggak pernah mau mencari tahu siapa mereka. Karena ya beda dengan ketika saya mendengarkan kelompok penerbang roket, saya jadi pengen tahu siapa mereka. Mendengarkan musik Fish keren, bagus. Oh ini rocknya keren juga nih, bagus. Tapi entah kenapa saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa mereka. Mungkin karena saya merasa lirik-liriknya Fish itu agak pretensius, kayak pengen terlihat keren liriknya ya. Kalau ya saya juga telat mengenal kelompok penerbang roket, tapi menurut saya mereka tidak ada nuansa pretensius. Dan saya pikir malah dulu si Fish ini band dari Jogja karena liriknya begitu serius banget, tidak seperti lirik yang band dari Metropolitan. Ternyata pas ada lagu waktu itu yang ada lagu sama si Sir Dendi, Acong. Oh ini mah bukan orang Jogja kayaknya, kolaborasinya masih Acong. Barulah saya tahu, oh ini band Jakarta. Dan baru pas saya ada manggung di acaranya kemarin festival yang di Senayan itu, kok saya lupa ya, itulah yang saya bikin panggung stand up di kok saya lupa ya, itulah saya baru tahu, oh ini ternyata si Baskara itu. Ya mungkin kalau orang belum kenal kayak yang belagu ya, bisa jadi itu yang bikin orang sebel. Dan begitu dia ngomong gitu di internet dan dipotong-potong, jadi orang makin marah. Kan ada beberapa orang yang memang kalau kita nggak kenal, kayaknya ini belagu ya, orangnya kayak nyebelin gitu. Nah si Baskara itu saya rasa memang salah satu orang yang dikaruniai rezeki. Kalau orang nggak kenal sama dia, kayak yang belagu. Padahal kalau udah kenal ya belum tentu. Saya belum kenal, baru ketemu sekali, jadi tidak bisa bilang apakah aslinya belagu atau enggak. Kalau kita menilai seseorang hanya dari media sosial, kan itu tidak adil ya. Kita harus kenal dulu sama orang, baru bisa bilang ini orang baik sebenarnya atau orang ini emang belagu aslinya ya. Tapi kita di sini, saya di sini bukan mau membahas kepribadian si Baskara ya, karena ini review, bukan sekolah John Robert Power. Oke. Ini adalah album solo dari Baskara Putra. Nama lengkapnya Daniel Baskara Putra ya. Jadi ini ada box set. Sepertinya sih ini udah dikeluarin beberapa bulan kemarin. Judulnya Menari dengan Bayangan. Dia memakai nama Hindia buat proyek solonya ini. Ini box setnya. Mari kita buka dulu box setnya seperti apa. Di dalam box set, hati-hati dalam memilih racunmu. Wah kan, so asik kan? Hati-hati dalam memilih racunmu. Ada CD-nya, Menari dengan Bayangan. Ada 15 track. Dikasih gelang-gelang ini, semesta menyertaimu. Seperti yoga-yoga gitu ya. Ini apa sih semesta ya, ginilah. Gelang-gelang, ada 1 gelang. Ada 2 gelang. Ini juga tulisannya semesta menyertaimu. Ada seperangkat stiker Menari dengan Bayangan, Hindia, Lomba Sihir. Sun Eater ini labelnya ya. Ini ada stiker-stiker yang dibuat ala stiker 80s. Hidup bukan untuk saling mendahului. Sadness is not a competition. Thank yourself for saving you. Lagi-lagi kalimat-kalimat so asik. Dan ada booklet
Ini bukletnya berisi lirik semua lagu yang ada di sini serta profil singkat ya, bukan profil sih, ada foto-foto orang-orang yang terlibat di album ini. Tuh ada kutipan-kutipannya juga, apa si setiap orang yang terlibat di sini dimintain komentar soal apa sih ini, kegagalan apa sih, apa bayangan terbesar dalam hidup kalian. Jadi semua orang ditanya komentarnya, dan di samping ada foto, ada kutipan, terus dikasih tahu ini orang ini apa kontribusinya di album ini. Kalau kita bicara soal album solo, memang sebuah album solo yang ideal itu dari seorang penyanyi yang sudah punya band, yang sudah mapan dulu, ada baiknya memang musiknya berbeda dengan musik yang dia menjadi vokalis. Ya, maksudnya kalau ada penyanyi punya band, terus dia bikin album solo, idealnya memang musiknya berbeda. Nah, si Baskara melakukan itu di sini. Di Feast dia memainkan musik rock yang gagah, maskulin, terus membangkitkan semangat. Intinya rock lah. Di sini ketika dia bikin proyek solo Hindia, dia bermain-main dengan musik pop yang lebar jangkauannya, bisa bahkan sampai menyentuh balada, sedikit adult contemporary, dan ini sesuatu yang bagus. Kalau Baskara bikin album solo dan ternyata tidak jauh berbeda dengan bandnya, buat apa? Tapi dia melakukan langkah tepat dengan membuat musik yang berbeda dengan musik di Feast. Jadi poin pertama sudah itu yang bikin saya tertarik terhadap album ini. Pertama itu karena dia melakukan langkah yang berbeda dari yang dia kerjakan bersama band, walaupun kita masih bisa merasakan daya tarik si Baskara. Jadi Baskara ini kalau kata saya daya tariknya selain di lirik adalah di vokalnya. Vokalnya Baskara itu berkarakter ya. Dia kadang-kadang terdengar effortless ketika bernyanyi. Maksudnya tanpa usaha keras, tapi dia bisa menyanyikan dengan baik. Kadang-kadang juga terasa out of tune di beberapa nada, tapi out of tune-nya masih cocok dengan lagunya yang nyaris out of tune, tapi tiba-tiba bisa balik lagi. Dan yang lebih banyaknya sih karakter vokal dia yang vokalnya Baskara itu tipe-tipe karakter penyanyi rock yang kadang-kadang kita merasakan nuansa antagonis gitu. Seperti ada nuansa yaitu tokoh antagonis di suaranya tuh. Dan itu jadi keren karena musik rock itu kan memang sejatinya harus memberikan ancaman. Nah, vokal Baskara itu bisa memberikan nuansa ancaman dalam nyanyiannya. Apalagi kalau dia kayak seperti sedang ada emosi, ada amarahnya di situ. Dan itu sesuatu yang bagus. Ya, di album ini juga kita masih bisa merasakan karakter vokal Baskara yang menarik itu, disertai dengan kekuatan dia menulis lirik. Menurut saya salah satu penulis lirik yang baik dari kalangan anak muda ya, bisa dibilang dia anak muda ya, karena kan masuknya di gelombang-gelombang baru ini. Jadi si Baskara ini memang salah satu penulis lirik yang baik. Dan menurut saya di album ini dia lebih bagus menulis liriknya dibandingkan ketika di Feast. Kenapa? Karena kalau saya mendengarkan lirik-lirik dia di Feast itu, ya itu tadi saya bilang, terasa seperti ada pretensius, kayak yang tidak tulus, ada nuansa ingin terdengar keren, atau kayak yang sebenarnya dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia nyanyikan. Itu yang saya rasakan ya. Ya saya tidak tahu kalau ternyata memang dia dengan tulus menyanyikan itu, tapi
di lirik-lirik Fist itu saya merasakan itu ada sedikit nuansa pretentious. Tapi di album ini saudara-saudara, saya bisa merasakan ini orang jujur, dan liriknya tuh terasa, ya mungkin karena liriknya personal, jadi saya tidak mendengar dia ingin terlihat keren ketika menulis lirik atau menyanyikan lagu-lagu ini. Dia hanya ingin menyatakan apa yang dia rasakan sesungguhnya tanpa terlalu peduli apakah orang lain akan menganggapnya keren atau tidak. Dia hanya ingin bercerita. Dia hanya ingin mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin itu sebabnya kenapa lirik dia menurut saya lebih bagus dibandingkan lirik ketika Fist. Dan soal musik, ini keputusan yang tepat ketika dia mengajak banyak orang untuk menjadi produser juga bermain musik di sini. Ada nama-nama dari Petra Sihombing, terus yang saya kenal sih itu Petra Sihombing, Raihan Nur, saya beberapa kali pernah mendengar nama Raihan Nur, dan akhirnya memperkaya album ini. Jadi bahkan ada Sal Priadi, terus ada Rara Sekar. Akibatnya album ini jadi lebih berwarna, lebih dinamis, dan lebih lebar jangkauannya. Jadi karakter vokal Baskara yang rock, dan kadang-kadang suka ada falsetto dikit ya. Saya menyaris falsetto, diperkaya dengan musisi-musisi yang memberikan warna di album ini. Ada 15 track di album Menari dengan Bayangan. Mari kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ini judul lagunya Evakuasi. Ini sekali lagi kalau kamu baca liriknya ini ya, dan saya baca kata pengantarnya, memang ini ya benar-benar curahan hati si Baskara. Mungkin karena setelah bertahun-tahun akhirnya dia merasakan popularitas, dijadikan idola, dipuja banyak orang. Ternyata ada tidak enaknya juga, dan kita bisa merasakan di sini. Yang pertama ini Evakuasi. Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Lagu Evakuasi dibuka dengan lirik aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Dengan intro yang terasa melankolis. Ya ini kita bisa merasakan bahwa ternyata popularitas itu tidak seindah yang kita kira. Yang diinginkan oleh Baskara itu hanya ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Mungkin setelah dia merasakan itu, ternyata dia tahu bahwa yang dia inginkan cuma ketenangan. Dan saya rasa dia jujur ketika menulis ini. Bukan sok-sokan aku hanya ingin ketenangan, bukan sok-sokan gue sebenarnya udah terkenal tapi gue inginkan ketenangan. Enggak, saya merasa ini merasakan kejujuran, dan digarap dengan baik musiknya. Dari mulai intro tuh kerasa gitu. Ketika intronya senada dengan kalimat aku hanya ingin ketenangan. Sungguh keren. Siapa nih yang bikinnya Evakuasi? Karim Sunharjo atau Yosugi. Keren, Karim Sunharjo. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi kamu bikin lagu yang keren di Evakuasi ini. Di sini juga dia bilang ini, ada salah satu liriknya yang aku bukan objek validasi. Jauhkan diriku dari foto selfie. Aku bukan objek imitasi. Jangan pakai fotoku di akun pribadi. Saya bisa merasakan apa yang dia bilang, aku bukan objek validasi, jauhkan diriku dari foto selfie. Kadang-kadang memang ketika seseorang menjadi bisa dibilang public figure, orang minta foto bareng kalau ada yang kenal, itu seakan-akan kita seperti objek yang orang-orang itu, ya mungkin saya emang merasakan, mungkin orang-orang yang pengen minta foto bareng sama public figure itu karena mereka suka, terus tiba-tiba ketemu
ya belum tentu ketemu setiap hari, jadi saking senangnya pengen foto bareng, diabadikan. Ya saya juga pasti kalau ketemu Mick Jagger atau Iggy Pop di tengah jalan pasti saya pengen punya foto. Tapi kadang-kadang memang merasa seperti tidak diperlakukan sebagai manusia. Banyak orang yang foto, foto, asal tarik, jepret. Dan tidak sedikit juga yang sebenarnya tidak terlalu tahu karyanya, cuma tahu, oh ini orang terkenal. Dan kadang-kadang banyak caranya yang memang, ya apa ya, cara manusia beda-beda mungkin, yang tidak sopan atau kayak yang udah ya jadi kayak berfoto dengan objek wisata. Tidak melihat sikon atau apa, main foto. Ya itu, evakuasi ya pertama lah. Yang kedua ini, Jangan Mama. Ini jadi track kedua ini suara ibunya Baskara, yang dia bilang asalnya mau dikasih nama Daniel Pratama Putra, terus mamanya bilang kasih nama Daniel Baskara Putra aja, kurang cocok. Baskara itu kan artinya matahari. Luar biasa ini doa ibu. Akhirnya anaknya jadi matahari, menyinari industri Kamu musik. itu waktu lahir itu jam 5 pagi. Track yang ini menarik, tapi kalau didengarkan hanya pertama kali atau didengarkan pertama kali, Jangan Mama ini menarik. Kita mendengarkan cerita seorang Baskara dari ibunya yang tentu saja paling tahu seperti apa dia, ibu yang melahirkan. Banyak ya info-info, apalagi kalau mungkin kalau orang yang sudah menggemari Baskara sejak lama pasti akan merasakan informasi ini berharga sekali dan begitu personal ya, karena ibunya yang bercerita. Tapi kalau didengarkan, setelah didengarkan lebih dari satu kali, jadi membosankan. Apa sih ini? Ini jadi bagian tidak penting di album ini ya, udah sekali aja. Jadi kalau kita dengerin lagi CD-nya, pasti dari track 1, begitu track 2 langsung dipindahin. Maaf tante, sekali aja cukup ya. Ada fotonya tuh, lagi kecil. Daniel Baskara. Kata dia, kadang mama tahu lebih dulu berita dan komentar tentang saya di internet ketimbang dari saya sendiri. Beliau masih sangat perhatian kepada anaknya yang sulit ini. Ya kita bisa tahu bahwa kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari doa ibunya, dan ini buktinya ya. Mungkin banyak orang yang ya ada yang kadang-kadang saya suka lihat memes ya apa sih yang menjelek-jelekan Baskara ya. Ibunya katanya suka lebih tahu dulu atau apa. Ya itu tadi, mungkin ya terlepas dari seperti apa Baskara orangnya, yang jelas dia sepertinya memang ibunya menyayangi dan mendoakan dia. Kalau didengar dari track Jangan Mama ini, ya mungkin itu salah satu kesuksesan dia. Track yang kedua ini Besok Mungkin Kita Sampai. Besok Mungkin Kita Sampai ini diproduseri oleh Petra Sihombing, musiknya dibuat oleh Petra Sihombing. Ada gitar Petra Sihombing. Coba kita dengarkan sedikit saja. Lu kasih lihat di pipi, sakitnya setengah mati. Salah satu kehebatan Petra Sihombing adalah bisa memberikan lick-lick gitar yang manis dan syahdu, tidak berlebihan, tidak yang harus mengumbar skill, tapi dengan porsi yang cukup, kasih sentuhan-sentuhan yang manis. Jadi lagu popnya itu tidak kacangan, terasa ada skillnya, tapi juga tidak terlalu diumbar. Dia cuma ngasih sedikit aja, nih gua kasih lick-lick gitar segini, tapi bisa bikin komposisi yang kece, bukan pop kacangan. Ini cerita tentang kayaknya dia ya, soalnya ada lirik enggan masuk SMA hingga malam di Brawijaya menunggu pembebasan mereka tak paham yang kita wariskan. Stella bertemu pasangannya, Adrian ke Australia, kawan-kawan pergi S2 namun tujuanku belum tiba. Kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu tentang masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, keimanan. Saya bisa relate ke lirik ini karena kadang-kadang dalam hidup kita melihat teman-teman udah kemana, tapi kita
kayaknya kok kita belum kemana-mana ya. Makanya dia bilang ini, namun tujuanku belum tiba. Kadang kita kalau membandingkan hidup dengan orang lain suka melihat, wah si ini mah udah ke sini, si ini udah ke sana. Gua kok masih di sini ya, gua mau ngapain ya? Gua mau kemana ini? Nah ini yang saya bilang salah satu kejujuran yang saya rasakan di album ini. Dan ini bisa disampaikan dengan baik oleh Petra Sihombing di lagu Besok Mungkin Kita Sampai. Keren sekali. Bagus kamu bergaul dengan orang yang tepat. Track berikutnya Jam Makan Siang. Oh ya, lupa. Tadi di di lirik yang di lagu Besok Mungkin Kita Sampai, di sebelahnya ada keterangan soal dia bilang si Baskara selalu minder main gitar di rumah karena kakak saya sudah menggiati musik bertahun-tahun lebih dulu. Terus dia bilang, namun ternyata hal ini tidak menghambat saya untuk perlahan belajar dan memahami musik dengan gaya sendiri. Adrian pun sekarang suportif dengan apa yang saya lakukan. Saya percaya tiap orang memiliki jalur dan dimensi kecepatannya masing-masing untuk memahami dan mendalami sesuatu. Jika kamu belum ada di titik itu, jangan berhenti dulu. Mungkin masih setahun lagi, mungkin masih 5 tahun lagi, mungkin juga besok, mungkin. Makanya besok mungkin kita sampai. Itu tadi yang saya bilang. Ini liriknya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang itu rezekinya sama. Jangan ngoyo dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ya seorang Baskara juga dulu pernah mengalami itu. Ya ini sebuah lagu yang topik yang ini hal yang dirasakan oleh semua orang, tapi sepertinya belum banyak yang menyanyikannya lewat lagu. Dan ini oke. Oh ya, ini lagu berikutnya adalah Jam Makan Siang. Ini dia berkolaborasi dengan Mattermost ya. Lagunya lagi-lagi dibikin oleh Karim Sunharjo. Ya, ini liriknya Baskara Putra dan Mattermost. Jam makan siang ini tentang angan-angan kita manusia makhluk mulia, kita butuh uang untuk gali liang. Nah, nih liriknya menarik. Ini semua di sini liriknya menarik ya. Apa dia bilang? Sosial media jual beli surga, tak ada uangnya, tak ada prospeknya. Tanah yang melangit, bumi yang sakit, cukup dirimu yang tahu jalannya. Boleh berkarya asal hobi saja, cita-cita cinta dipatah keluarga. Ketika norma peradatan terpilih sebagai alasan, semua berkata mimpi sewajarnya. Ini lagi-lagi renungan-renungan yang dirasakan. Ya mungkin kita bisa merasakan pergulatan-pergulatan batin seorang Baskara Putra di album ini. Dan ini adalah, aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menuai yang kau tanam. Sadari yang kau cari, itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan. Lagi-lagi lagu yang bercerita soal semua itu ada prosesnya. Jangan buru-buru. Dan makanya dia bilang cukup dirimu yang tahu jalannya. Coba kita dengarkan. Jual beli surga, tak ada prospek. Keren. Tuh kita lihat, kita dengar tadi Bapak Baskara ketika main di nada-nada rendah tuh kayak yang kayak yang males-malesan nyanyi tapi masih terasa energinya. Itu salah satu kekuatan vokalnya dia. Yang berikutnya ini Dehidrasi, lagi-lagi dengan Petra Sihombing. Dehidrasi ini menarik lirik pembukanya. Lihatlah kebunku penuh dengan ratusan pesan. WhatsApp menggebu, selalu pura-pura lupa membalas yang meminta. Berkarya cuma-cuma, nihil MBCA. Mungkin ini soal karena dia udah terkenal, suka banyak yang minta tolong tapi tidak ada uangnya, dan orang-orang itu lupa bahwa ya musisi atau seniman juga kalau sudah berkarya dan ini ya harusnya dihargai. Jangan mentang-mentang kenal terus cap thank you doang. Tuh.
lepaskan dirimu. Lagi-lagi kita mendengarkan apa ini, Petra Sihombing menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang produser dan apa arranger ya. Dia apa ya, salah satu pemain gitar dan apa produser lagu yang menjanjikan di Indonesia ya, Petra Sihombing. Kalau tadi kita mendengar di lagu sebelumnya itu apa yang apa ya, lebih chill, kita diajak untuk sedikit bergoyang, dan itu yang saya bilang, range musik di album ini cukup luas, jadi kita merasakan berbagai macam lagu yang apa, dinamika lagunya terasa serta emosinya juga macam-macam. Jadi ketika kita mendengarkan dari satu track ke track lain, kita mendengarkan emosi yang berbeda-beda dengan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Dan menurut saya itu sesuatu yang oke. Ini yang berikutnya nih, liriknya panjang sekali. Judulnya Untuk Apa, Untuk Apa. 6 menit. Dan kau selalu bertanya untuk apa, mengelak kerap kutemukan jawab. Tipe-tipe lagu yang bakal cocok didengarkan di lounge cafe sambil ngobrol, bercengkrama dengan teman-teman. Nah, jadi di album ini banyak sekali apa, saking luasnya lagunya kita bisa memutar ini di berbagai macam tempat ya. Dan si Untuk Apa ini kayaknya cocok didengarkan di klub-klub atau ya itu kafe yang sambil santai, terus chill, ngobrol. Liriknya panjang sekali, saudara-saudara. Terlepas apa yang engkau percayai, tetap tak akan ada yang dibawa mati. Kembali ke tanah dan tumbuh cemara, mana saja harta yang lebih berharga. Luar biasa, bijak sekali. Dan ini ada mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Ya ini mungkin dia kadang-kadang mungkin si Baskara merasa, buat apa ya saya melakukan ini semua, toh ini tidak akan dibawa mati. Ya silakan aja kalau kamu beli ininya, dibaca liriknya, panjang sekali dan bagus. Ini juga nih track berikutnya. Bos, kemana aja lu? Dari pagi dicariin gak ada kabar. Salah satu track yang kalau nggak sih yang dikasih judul Voice Note Anggra ini tidak menarik. Apalagi buat saya yang tidak tahu siapa juga ini Anggra. Mungkin kalau diantara kalian para penggemarnya apa Fish atau Baskara atau Hindia bakal lebih relate, atau yang tahu Anggra mungkin bakal ngerti di mana daya tariknya ini. Tapi ya ini cukup didengarkan sekali, sama seperti tadi Jangan Mama. Kalau Voice Note Anggra ini apa sih? Ini dia bilang, saya sering mengeluh ke Anggra jika dia menagih banyak kerjaan. Kayaknya manajemennya dia ya, padahal ini semua hal-hal yang saya iakan beberapa bulan sebelumnya. Namun terlepas dari penampilannya yang komedik di media sosial saya, ia salah satu perempuan yang paling kuat, berbakat, sabar, pendengar, dan penyayang paling saya kenal. Anggra adalah satu dari sedikit orang di hidup saya yang punya kemampuan untuk mendorong saya beranjak dari tempat tidur dan menghadapi dunia setiap harinya. Tanpa Anggra tak akan pernah ada Hindia. 1000 maaf dan terima kasih pun tak akan pernah cukup. Ya, jadi itu kayaknya manajernya kali ya kalau ini mah. Tapi ya Anggra, maaf ya, sekali aja didengarkan udah cukup. Kedua kalinya bosan. Yang berikutnya secukupnya ini kita lihat dibikin sama Ade Aryo. Saya tidak tahu siapa Ade Aryo ini. Dia selain memproduksi dan menulis lagunya, dia juga bermain apa synthesizer di sini. Gitarnya Petra Sihombing.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tipe-tipe musik masa kini ya, yang terdengar modern, yang apa, kental synthesizer, beat-beat yang bisa diputer oleh DJ sambil joget-joget di sebuah klub gaul. Secukupnya ini kayaknya bercerita soal apa nih, saya tidak terlalu, pokoknya dia bilang itu apa sih, ada lirik yang bilang kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedilah secukupnya, kan masih ada secukupnya, kan masih ada penggantinya, belum waktunya kau bisa menjawabnya. Semua yang sirna kan kembali lagi, semua yang sirna kan nanti terganti. Ya mungkin ini tipe-tipe lagu yang motivasional ya, mengingatkan orang bahwa kalaupun ada kegagalan, tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Bisa jadi dia mungkin pernah mengalami kegagalan, dan ini adalah sebuah sebuah lagu yang mengingatkan dia untuk jangan terlalu bersedih berlebihan. Tuh, perasaan memang ada hanya untuk dirasa. Kamu tak akan pernah bisa melogikakan air mata atau gertak gigi. Rasakan sampai tuntas, sampai remuk jika bisa. Namun setelah itu berbenah, hadapi semuanya lagi. Tak pernah ada keperluan untuk menjadi orang paling hancur di dunia. Ya mungkin pernah ada momennya si Baskara merasa gagal atau jatuh pisan, jatuh banget, kok jatuh pisan bahasa Sunda, terpuruk, tapi dia sadar gak usah bersedih lama-lama ya. Oke, yang berikutnya Belum Tidur. Nah ini salah satu lagu yang keren, kolaborasi dengan Sal Priadi, si pelantun Amin yang serius. Amin yang serius tuh Amin, kalau Amin yang tidak serius Amin. Ini semua yang Belum Tidur ini dia dibikin sama siapa? Sebentar kita lihat dulu. Sebelum Tidur, Petra Sihombing dan Baskara Putra. Liriknya Petra dan lirik Baskara dan Sal Priadi. Gitarnya Petra, synthesizer juga Petra, ada piano Baskara dan Petra. Nih, keren. Yang keren di sini nih. Part yang bersahut-sahutan antara si Baskara dan Sal Priadi ini syahdu sekali ya. Ada Amin, dan ini bagusnya ada lirik, kan ini lagunya Sal Priadi, Amin paling serius masuk di sini, Amin paling serius, tiba-tiba si Sal masuk detik ya. Ini tiba-tiba lagu yang terasa kayak seperti eksperimental tapi masih tetap enak didengar ya. Oke, yang berikutnya banyak sekali lagunya ya. Udah 38 menit. Apapun yang terjadi, ini menarik. Ini lirik lagu tentang patah hati. Kayaknya lagu tentang kenangan dia bersama mantan. Tidak banyak penyanyi yang bisa menceritakan lagu patah hati, apalagi spesifik bersama kenangan bersama seorang kekasih yang ya jelas siapa orangnya, dan ini si Baskara bisa menggambarkan kenangan indah sekaligus kenangan pahit dalam satu lagu yang manis. Nih. Bersama di 5 hari sering berpisah. Ada yang part yang sangat, ini semuanya menarik. Jadi ini dia bercerita soal kenangan manis bersama kekasihnya ya, seperti dia bilang makan malam bersama di Gansi, hanya bersama di 5 hari. Terus ada taman yang luas, seekor korgi kita beri nama Gimli, ku antar jemput anak setiap pagi di kehidupan yang lain. Mungkin dia pernah membayangkan
bakal membina rumah tangga dengan rutinitas seperti itu, antar jemput anak setiap pagi, tapi ternyata gagal. Dan dia bilang, nih dulu bersama berburu properti, dulu antar jemput, sekarang pulang sendiri. Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita abadi. Ini saya mengira mungkin sepertinya dia sudah berniat serius sama si entah siapapun ini yang dia ceritakan. Udah lihat-lihat rumah, udah membayangkan mau ngapain, ternyata kandas di tengah jalan. Walau parau perih di lagu yang lain, di melodi ini bersyukur pernah terjadi. Ini kata kuncinya, di melodi ini bersyukur pernah terjadi. Terus ada part menarik nih, ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu masih berguna di masa lalu. Saya baru mendengar orang menulis lirik dengan sudut pandang seperti ini, bahwa ini ya info-info kecil yang mungkin jarang dilewatkan. Ya memang dalam hubungan kadang-kadang kita perlu tahu ukuran sepatu, kesukaan pasangan atau apa, yang pada akhirnya itu yang hal yang tadinya penting itu menjadi tidak penting ketika hubungan sudah berakhir, dan dia bisa menangkap perasaan menangkap hal itu dengan baik dan dimasukkan ke dalam lagu. Nih. Dari masa lalu, dari dalam buku dan tadi, apapun yang terjadi kita abadi. Dari masa lalu, dari dalam buku. Kesedihan yang digambarkan dengan musik yang masih tetap optimis. Jadi musiknya tuh kan musik-musik yang laid back, tenang, menyenangkan, tapi juga tidak terlalu berlebihan menyenangkannya. Seperti itulah perasaan yang disampaikan di lagu apapun yang terjadi ini. Sedih, semua sudah terjadi, terlewati, ya udah kita hadapi saja apapun yang terjadi dengan perasaan yang sudah, nggak usah terlalu sedih, tapi juga nggak usah terlalu bergembira, tapi santai aja. Sekali. Berikutnya ada membasuh. Selama ini disangka. Di sini dia mengajak Rara Sekar. Rara Sekar buat yang belum tahu, ini dari duo bekas ya, sudah tidak ada lagi, duo folk. Kok jadi lupa ya Rara Sekar tuh. Kok saya jadi lupa ya, itulah. Ingetin di komen, saya jadi lupa. Rara Sekar sama si Badudu tuh duonya, Rara Sekar. Kok saya lupa ya. Ya itulah. Pasti kamu tahu lah Rara Sekar dari dua apa. Silakan tinggalin komen. Saya lupa ini. Mohon maaf nih. Di lagu ini membasuh, dia menyentuh ke area folk. Jadi cocok dengan lagu, dan mungkin itu sebabnya dia ngajakin Rara Sekar, karena musiknya mau dibawa ke sana ya. Nah, ini track favorit saya di album ini, Rumah ke Rumah. Ini saya nggak tahu ya, apakah nama-nama yang ditulis di sini ini benar-benar nama aslinya atau memang dibuat-buat. Tapi kebetulan sekali semuanya berrima. Ini dia bilang, tak belajar terkena getahnya, saat bersama Tania dan Sapira, ku percaya mungkin bukan jalannya. Namun kalian punya salah juga. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha, Panda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Semua berakhiran jadi bagus ketika dibikin lagu. Nah, saya penasaran apakah ini namanya benar-benar itu atau memang dicari supaya berrima ya. Tapi ini track paling saya suka, Rumah ke Rumah ini. Ku percaya mungkin bukan jalannya,
Keren sekali lagu Rumah ke Rumah ini. Ini menurut saya salah satu lagu yang bakal menjadi karya klasiknya si Hindia ya. Raihanur, kamu membuat lagu yang bagus sekali Raihanur. Dan keputusan yang tepat ya, lagu Rumah ke Rumah ini di aransemen dengan seperti ini karena kita seperti dibawa mengikuti perjalanan ya. Dari lagunya kan seperti ingin mengajak kita mengikuti sebuah cerita soal Baskara bersama Tania dan Sapira. Saya suka lirik dia bilang, ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian punya salah juga. Patah hati tapi tidak merasa ditindas ya. Yang berikutnya ada Mata Air. Ini bersama Natasha Udu dan Kamga. Kamga itu dari dulu bandnya Tangga, terus menjadi Dekat, terus ada lagi sama si pacarnya bikin duo Hondo atau apalah, ya itulah. Keren sekali suara Kamga ya. Coba kita ini Mata Air. Natasha Udo ini ya saya nggak tahu, saya lupa pernah dengar di mana Natasha Udo, tapi dia bernyanyi di sini. Hal yang biasa, angan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tengah waktu, bersedihlah secukupnya. Hidup bukan untuk saling mendahului, katanya. Bayangan yang diciptakan oleh mentari ada karena matahari bermaksud terpuji. Untukmu cintai diri sendiri hari ini. Mungkin ada masanya ketika dia terlalu mengejar ambisi atau melihat prestasi orang lain, ingin lebih sukses atau apa, dan di sini dia lagi-lagi mengingatkan kita buat ya nggak usah ngoyo kayaknya, karena dia bilang hidup bukan untuk saling mendahului itu tuh. Terus untukmu cintai diri sendiri hari ini. Saya sepakat kita harus mencintai diri kita sendiri dan menikmati hari ini, karena buat apa ngejar-ngejar yang belum terjadi, atau malah kadang-kadang kita suka lupa untuk menghargai yang sedang kita nikmati kalau terlalu ngoyo ngejar-ngejar yang di depan atau melihat orang lain. Temukan makna hidupmu sendiri, menarilah dengan bayangan sendiri. Ya, lagi-lagi Baskara mengingatkan kita untuk ya nggak usah memandang orang lain atau melihat kesuksesan orang lain. Jadi semua orang ada jalannya. So bijak ternyata. Kamu bijak sekali Baskara. Yang berikutnya ini tidak menarik juga nih. Bas, lo tau kan gue orangnya gak jago ngomong. Wah, jangan Caca katanya. Dari 6 tahun lalu. Siapa itu Caca? Coba kita lihat. Caca ini, saya sudah mengenal Caca selama bertahun-tahun. Dari kami masih sama-sama belajar mata kuliah wajib fakultas dan sama-sama belajar berorganisasi. Perlahan-lahan berkenalan dengan berbagai figur yang ada di lingkungan kesenian Jabodetabek. Kami sempat sama-sama mengemban tugas sebagai karyawan di British Council hingga akhirnya berpisah jalan karena mimpi masing-masing. Di sepanjang perjalanannya kami selalu akrab, namun saya jarang membuka diri terhadapnya. Baru setelah saya mengalami hal yang sangat berat, setelah kami berpisah arah, akhirnya Caca menjadi salah satu figur yang paling mengerti saya luar dalam. Ia tahu jika saya pura-pura bahagia, ia geram jika saya memaksakan diri untuk bersedih berlarut-larut. Ia tipe teman yang rela mengambil cuti hanya untuk menemani sahabatnya melewati masa-masa tersulit hidupnya. Kita butuh minimal satu orang seperti Caca di hidup masing-masing. Saya rasa kalau Baskara sudah tua dan tidak menemukan juga pasangan yang cocok atau perempuan yang cocok, ini mungkin tipe-tipe sahabat yang bisa jadi pasangan ujung-ujungnya ya. Kalau mendengar deskripsinya Caca sehingga masuk ke dalam ini. Jadi kan yang pertama tadi ibunya, yang kedua kayaknya manajernya, yang ini sahabatnya kan.
Ya, laki-laki dan perempuan bersahabat itu tipis bisa menuju pasangan sih. Baskara, kayaknya Caca ini cocok. Tapi Caca udah nikah belum ya? Kok malah jadi gosip? Soalnya ini kalau dilihat ininya curhatnya mendalam loh tuh. Sampai dia bilang emang lagi nggak bagus aja situasinya buat lo saat ini, jadi kerasa berat banget, susah rasanya, mau stalking aja, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi lo nggak bisa kayak gitu, lo kuat dan lo bisa. Kalau ibaratnya lo lumpuh kakinya, ada gue, Sarah, Sismita, Panda, Anggra siap bantu nopang lo. Begini akrab banget sama Caca ini, Baskara. Ya makanya dia bilang kita semua orang butuh minimal satu orang seperti Caca di hidup masing-masing. Jadi selain bercerita soal pasangan-pasangan atau orang-orang yang pernah menyakiti atau yang menghiasi hidupnya, Baskara juga mengenalkan figur-figur terdekat dalam hidupnya. Ini jadi kayak benar-benar memang membuka dirinya buat kita. Ini loh yang gua rasakan. Ini orang-orang terdekat gua. Ini seperti buku harian mungkin ya, atau ya pantesan di kata pengantarnya si Baskara bilang agak susah juga awalnya. Ya maksudnya agak berat buat mengeluarkan ini karena memang ini benar-benar menelanjangi atau benar-benar dia ngasih tahu ini gue loh. Ternyata seorang Baskara Putra yang kita lihat di panggung Fist itu begitu gagah atau begitu rock, hanyalah manusia biasa yang perasaannya kadang mellow dan kadang gagal dan penuh pergulatan dalam hidupnya. Track terakhir evaluasi lagi-lagi di produseri sama Petra Sihombing, selain Baskara dan Wisnu Iksantama. Kita dengarkan. Evaluasi ini juga salah satu lagu menarik. Evaluasi di album ini dibuka dengan evakuasi, ditutup dengan evaluasi. Dan kalau kita mendengarkan musiknya nih seperti kita kalau lihat film, keluar credit title dan menandakan bahwa filmnya sudah selesai. Ini musiknya seperti menyiratkan optimisme. Karena kita dengar tadi kan beat-beatnya dan nuansa yang dibangun tuh seperti ada harapan gitu. Jadi dia ketika tadi dari awal kita bersedih atau merenungi ketika dari awal tadi si Baskara ngasih tahu kesedihannya, merenung atau mengenang masa-masa indah dan pahitnya dia, menceritakan segala macam yang dia rasakan. Album ini ditutup dengan evaluasi dan dia ingin menyampaikan bahwa dia setelah semua pergulatan yang terjadi dalam dirinya, pada akhirnya dia ingin menyampaikan pada kita bahwa masih ada harapan di depan itu. Makanya dia bilang evaluasi, karena ini pada akhirnya setelah segala macam itu dia mengevaluasi dan dia bilang melewati yang telah kau lewati, tiap berganti hari rintangan yang kau hadapi, masalah yang mengeruh, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja kamu tak apa, perjalanan yang jauh kau bangun untuk bertaruh, hari belum selesai, biasa saja kamu tak apa. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi, tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedih, ku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Ini seperti mungkin lagunya soal ini ya, dia ingin nggak tahu buat siapa ini, tapi dia mungkin dia sedang entah dia bercerita entah dia menenangkan orang lain atau mungkin dia menenangkan diri sendiri ya, karena dia bilang walau pedih ku bersamamu kali ini,
ku masih ingin melihatmu esok hari. Itu yang tadi saya bilang, ada optimisme, ku masih ingin melihatmu esok hari. Jadi kesimpulannya, ini sebuah album yang bagus. Dari satu lagu sampai dari lagu pertama sampai lagu terakhir ada benang merah dan sebuah jalinan cerita yang oke. Emosi kita dibawa-bawa sesuai dengan lagu yang sesuai dengan tema yang ingin disampaikan, dan keputusan untuk mengajak orang-orang berkolaborasi di album ini adalah tepat. Jadi saya menyarankan kalau kamu ingin menyimak sisi lain atau sisi yang sangat personal dari Bhaskara, ya silakan beli album ini Hindia. Saya tidak tahu di mana belinya. Cari aja di Instagramnya dia atau di Instagramnya Sun Eater Coven atau di ini World Fangs. Ini Twitter dia atau Instagram dia. Ya pokoknya lah, cari aja lah album Menari dengan Bayangan. Terima kasih sekali lagi ya sudah mendengarkan review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa, kalau setuju ya alhamdulillah. Tapi intinya kita ya jangan suka ada kan yang wah indie-indian, nggak usah. Waktu saya wawancara waktu saya wawancara Efek Rumah Kaca, ada yang males lah indie unda indie. Kita jangan jangan membenci band-band karena perilaku norak dari penggemarnya. Kadang-kadang bandnya tidak salah atau musisinya tidak salah, tapi gara-gara banyak pendengar yang norak, jadi bandnya suka dibawa-bawa norak gitu. Apalagi sekarang di Twitter ada kan yang mencela-cela anak indie karena merasa anak indie paling keren. udah kelamaan. Oke, sekali lagi terima kasih ya sudah mendengarkan The Soleh Solihun Review. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Selamat ya udahlah. Dadah. Love.